Halo guys, makasih udah ngeklik video ini. Oke, di video kali ini gue akan menceritakan sebuah kasus tentang seorang penculikan anak yang berusia 10 tahun. Terjadi di negara Austria pada tahun 1998. Bahkan ceritanya ini sempat menghebohkan dunia dan Eropa waktu itu guys. Dan sampai difilmkan nih cerita guys. Oke, gimana kah ceritanya? Yuk kita mulai. Penculikan ini terjadi pada seorang anak yang bernama lengkap Natasha Maria Kampusch. Dia diculik oleh seorang pria yang bernama Wolfgang Priklopil yang berprofesi sebagai teknisi komunikasi. Natasha Maria Kampusch diculik ketika hendak pergi ke sekolah. Pagi hari pada tanggal 2 Maret 1998, Natasha ini berangkat ke sekolah sendiri. Yang biasanya dia bersama teman-temannya, kali ini guys, dia itu berangkat sendiri karena dia lagi ada masalah sama ibunya. Ngambek dia kan, habis itu dia berangkat ke sekolah sendirian. Di perjalanannya ini, Natasha melewati sebuah trotoar guys, yang cukup sepi, namun di samping trotoar itu banyak mobil yang terparkir. Nah, pada saat berjalan di trotoar itu, tiba-tiba seorang pria keluar dari mobil van yang berwarna putih, langsung menyergap si Natasha dan melemparkannya ke dalam mobilnya. Pada pagi itu ya memang cukup sepi ya guys ya. Hanya ada satu orang anak yang melihat kejadian tersebut, yaitu anak-anak kira-kira berusia 12 tahun yang merupakan teman sekolah si Natasha. Dialah yang melihat kejadian itu. Natasha langsung dibawa ke rumah si Priklopil yang berada di pinggiran kota Strashof, Austria. Sebenarnya si Priklopil ini tidak menargetkan Natasha sebagai korbannya, ya random aja gitu guys. Cuma sialnya Natasha lah yang jadi korbannya pada saat itu. Setelah malam hari Natasha ini nggak pulang-pulang, ibu dari Natasha ini pun melaporkan kejadian kehilangan Natasha ini ke pihak kepolisian. Dengan laporan sang ibu ini, polisi langsung melakukan penyelidikan. Dengan kesaksian anak yang melihat Natasha diculik menggunakan mobil van yang berwarna putih, polisi pun melakukan razia terhadap mobil van yang berwarna putih di kota tersebut. Sebenarnya dari ciri-cirinya guys, si Priklopil ini dapat dijadikan tersangka utama. Polisi pun melakukan penggeledahan di rumah si Priklopil. Tapi guys, polisi tidak dapat menemukan barang bukti yang kuat untuk menjadikan si Priklopil ini sebagai tersangka. Akhirnya si Priklopil pun dicoret dari daftar tersangka. Hari demi hari, bulan demi bulan, polisi pun tidak dapat menemukan keberadaan si Natasha. Bahkan tuduhan dilayangkan kepada keluarga Natasha ini yang dituduh bersekongkol dengan penculik tersebut. Ada juga yang bilang keluarganya juga terlibat dalam penjualan organ guys. Kenapa ada tuduhan seperti ini? Ya karena keluarga Natasha ini keluarga broken home. Ayah dan ibunya itu udah lama berpisah ketika Natasha masih bayi. Natasha sendiri tinggal bersama ibunya. Namun sesekali si Natasha ini juga main-main dia sama bapaknya kan. Akhirnya tuduhan yang dilayangkan kepada keluarga Natasha pun tidak dapat terbuktikan. Natasha hilang kayak ditelan bumi guys, kayak asap gitu, zuf gitu kan. Jago memang si Priklopil ini guys. Si Priklopil memasukkan Natasha ke dalam ruangan kecil di bawah garasinya guys. Dan itu memang udah lama banget disiapin si Priklopil ini untuk calon korbannya guys. Natasha disekap di dalam ruangan yang berukuran 2 meter persegi guys. Dan itu tuh kecil banget. Bahkan untuk masuknya aja itu butuh waktu kira-kira 1 jam guys. Pada malam pertama penyekapan tersebut, Natasha meminta si Priklopil ini untuk membacakannya sebuah cerita atau dongeng sebelum tidur. Natasha berusaha bersikap setenang mungkin walau dia tahu dia lagi diculik oleh seorang pria asing yang nggak dia kenal. Dengan sikap dia yang setenang itu guys, dia dapat menekan stres yang dialaminya. Sehingga si Priklopil pun tidak melakukan hal-hal kekerasan pada malam-malam pertama di saat Natasha disekap. 6 bulan pertama guys, Natasha hanya dibiarkan di dalam ruangan tersebut.
6 bulan guys, 6 bulan tuh lama gila. Dia nggak ngelihat apapun selain dia berada di kamar tersebut. Cuma ditemenin lampu. Setelah 6 bulan, barulah Natasha diajak Priklopil untuk naik ke atas rumahnya. Tapi itu pun dilakukan di malam hari. Ya berarti Natasha ini tidak melihat matahari kira-kira 1 tahun guys. Lama banget guys asli. Di dalam penyekapannya ini, Natasha sering mendapat penyiksaan dari si Priklopil guys. Bahkan di dalam sebuah wawancaranya, Natasha ini mendapatkan 200 kali penyiksaan dalam seminggu guys. Kalian bagi aja tuh berapa kali dalam sehari dia nyiksa si Natasha. Karena si Natasha ini manusia biasa, dia beberapa kali mencoba untuk bunuh diri, tapi selalu berhasil digagalkan oleh si Priklopil. Di tahun-tahun berikutnya, Natasha ini mulai diajak Priklopil keluar guys. Baik itu jalan-jalan, membeli kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya. Ada satu waktu Natasha ini diajak bermain ski oleh si Priklopil. Nah pada saat bermain ski ini guys, terlintas di benak Natasha ini untuk kabur. Dia nyoba lah minta izin ke toilet. Habis itu setelah sampai toilet, dia berusaha minta tolong sama salah satu pengunjung. Tapi pengunjung tuh juga nggak ngerti-ngerti. Akhirnya juga nggak ditolongin kan Natashanya. Si Priklopil pun mulai curiga dengan gerak-gerik Natasha. Dan bener aja guys, dia ketahuan mencoba untuk melarikan diri. Dan kalian tahu lah pastinya kan, sampai di rumah Natasha ini digebukin lagi guys, disiksa lagi. Parah, parah. Dalam pengakuannya juga, Natasha ini diperkosa berkali-kali guys sama si Priklopil. Bahkan si Priklopil ini membelikan gaun merah dan mengajak si Natasha berdansa. Gila memang psikopat ini. Seiring berjalannya waktu, si Priklopil makin nyaman sama tawanannya guys. Natasha sering sekali mendengarkan si Priklopil bercerita, mulai dari bercerita tentang teori konspirasi dan lain sebagainya. Dan si Priklopil ini suka banget didengerin guys. Natasha tidak pernah berhenti untuk memikirkan cara kabur guys dari si Priklopil. Pada saat memasuki usia 18 tahun, Natasha ini sadar ada sesuatu dalam dirinya itu muncul kan. Rasa kesal, rasa marah, wah campur aduk lah. Dia selalu mengharapkan kebebasannya guys. Hari yang ditunggu-tunggu itu pun datang guys. Pagi hari tanggal 23 Agustus 2006, Natasha ini diajak oleh Priklopil untuk membersihkan mobilnya di teras rumah guys. Nah pada saat membersihkan mobil ini, si Priklopil tiba-tiba menerima telepon dari dalam rumah guys. Akhirnya dia tanpa rasa curiga ninggalin Natasha ini sendirian di luar bersihin mobil, kemudian si Priklopil ini masuk ke dalam untuk mengangkat telepon. Natasha yang ditinggalkan di luar sendirian kepikiran untuk kabur nih guys. Perlahan-lahan si Natasha keluar menuju pagar. Bener aja guys, pagarnya itu nggak kekunci, bahkan kebuka sedikit. Akhirnya Natasha keluar pagar, kemudian dia berlari sekencang-kencangnya tanpa melihat sedikit pun ke belakang. Nah, di tengah pelariannya itu, dia menemukan sebuah rumah yang kebetulan ada seorang nenek-nenek yang lagi duduk di teras rumah tersebut. Natasha pun ngasih tahu namanya, ngasih tahu kalau dia itu korban penculikan dan meminta tolong agar nenek itu nelpon polisi. Nah, si nenek pun tanpa pikir panjang, dia langsung nelpon polisi, guys. Nggak lama berselang, polisi pun datang menyelamatkan si Natasha, membawa dia ke kantor polisi, kemudian menghubungi keluarganya. Si Priklopil yang tahu korbannya kabur, nggak melakukan apa-apa guys. Dia cuma terdiam sejenak gitu kan, ngelihat sekitaran rumahnya. Habis itu dia masuk ke dalam rumah, dia nelpon salah satu rekannya, dia ngasih tahu kalau dia tuh melakukan hal-hal buruk selama hidupnya. Dia tutup telepon, akhirnya dia pergi ke tengah rel kereta api, kemudian dia menabrakkan dirinya ke kereta api, matilah psikopat ini kan guys. Jadi dengan keajaiban kebebasan Natasha kampus, akhirnya Natasha ini menjadi pemberitaan di mana-mana, seluruh dunia guys heboh dengan kejadian ini. Natasha mencoba untuk menulis sebuah buku yang berisi tentang bagaimana dia diculik dan hari-hari dia di dalam masa penculikan.
Bahkan ceritanya ini pun sampai difilmkan, rilis pada tahun 2013 yang lalu. Dengan kematian si Priklopil, ya akhirnya kasus pun ditutup menjadi sebuah happy ending dari cerita si Natasha ini. Ya untuk itulah guys, apa hikmah dari cerita ini ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, selalu jaga anak-anak kalian dalam pengawasan selalu. Jangan sampai anak kita menjadi pelaku dan korban bullying atau kekerasan apapun lah itu namanya. Jagalah anak-anak kalian guys, karena anak itu nggak bisa lahir dua kali guys, itu masalahnya. Untuk itu jagalah mereka, karena ya namanya anak kecil yang nggak ada kekuatan untuk ngelawan balik guys. Manalah ada kekuatannya, mereka ya nurut-nurut aja kan. Oke, sekian video dari gua. Jangan lupa like, komen, share, dan tentu saja tolong di subscribe channel gua ya guys, agar gua lebih semangat lagi membawakan cerita-cerita kisah nyata dan fakta unik lainnya. Gua Satria Kardeli, sampai jumpa.